Pada mulanya, bumi masih kosong dan gelap. Tidak ada langit, tidak ada laut, tidak ada tumbuhan, tidak ada binatang, bahkan manusia belum ada. Namun di tengah keheningan itu, Tuhan berfirman, "Jadilah terang," dan terang pun jadi. Dalam 6 hari, Tuhan menciptakan segala sesuatu langit, bumi, matahari, bulan, bintang tumbuhan, ikan, burung, binatang darat, dan akhirnya manusia. Tuhan membentuk manusia pertama, Adam, dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalamnya. Lalu Dia menciptakan Hawa sebagai penolong setara bagi Adam. Mereka tinggal di Taman Eden, sebuah taman indah penuh buah-buahan dan air yang mengalir. Namun iblis datang dalam rupa ular dan membujuk Hawa untuk memakan buah dari pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat, pohon yang dilarang oleh Tuhan. Hawa makan buah itu dan memberikannya kepada Adam. Dengan demikian, dosa masuk ke dunia. Tuhan mendatangi mereka dan menegur perbuatan mereka. Sebagai akibatnya, mereka diusir dari Taman Eden. Meski begitu, Tuhan berjanji bahwa keturunan Hawa akan melawan ular itu dan akan menang. Adam dan Hawa memiliki 2 anak, Kain dan Habel. Sayangnya, Kain membunuh Habel karena iri hati. Kain dihukum Tuhan, tetapi ia dikasihani dan diberi tanda agar tidak dibunuh orang lain. Setelah beberapa generasi, manusia semakin banyak dan berdosa. Tuhan menyesal telah menciptakan mereka dan memutuskan untuk mengakhiri zaman itu dengan banjir besar. Namun di antara manusia, ada satu orang yang benar, Nuh. Tuhan berkata kepadanya, "Bangunlah bahtera besar, karena aku akan mendatangkan air bah untuk menghapuskan semua makhluk hidup di bumi." Nuh membangun bahtera itu selama bertahun-tahun. Ia membawa keluarganya dan sepasang dari setiap jenis binatang. Setelah bahtera selesai, Tuhan mendatangkan hujan lebat selama 40 hari dan malam. Seluruh bumi tenggelam. Semua manusia dan binatang mati, kecuali yang ada di dalam bahtera. Setelah 150 hari, air mulai surut. Bahtera itu berlabuh di pegunungan Ararat. Setelah beberapa waktu, Nuh membuka atap bahtera dan melepaskan burung seekor gagak dan kemudian 3 ekor merpati. Merpati terakhir kembali dengan daun zaitun, menandakan bahwa bumi sudah kering. Nuh dan keluarganya keluar dari bahtera. Tuhan membuat perjanjian baru dengan Nuh, bahwa ia tidak akan lagi menghancurkan bumi dengan air. Tanda perjanjian itu adalah pelangi di langit. Setelah beberapa generasi, manusia berkumpul dan membangun Menara Babel, sebuah menara yang sangat tinggi, sebagai simbol kekuatan mereka sendiri. Tuhan melihat bahwa manusia bersatu dalam pemberontakan terhadapnya, maka ia mengacaukan bahasa mereka, sehingga mereka tidak dapat saling mengerti. Manusia tersebar ke seluruh bumi, dan pembangunan menara itu terhenti. Lalu Tuhan memilih Abram, seorang pria dari Ur Kasdim. Tuhan berkata kepadanya, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau." Abram pergi bersama istrinya Sarai dan keponakannya Lot. Di negeri Kanaan, Tuhan menampakkan diri dan berjanji bahwa tanah itu akan diberikan kepada keturunan Abram. Abram percaya, dan Tuhan menghitung imannya itu sebagai kebenaran. Di tanah Kanaan, Abram dan Lot akhirnya memutuskan untuk berpisah, karena ternak mereka sudah terlalu banyak untuk tinggal bersama. Abram dengan besar hati membiarkan Lot memilih tempat tinggalnya terlebih dahulu. Lot memilih lembah Yordan yang subur, dan memutuskan untuk tinggal di kota Sodom, meskipun kota itu terkenal sebagai tempat yang penuh dengan kejahatan. Tidak lama kemudian, Sodom dan Gomora diserang oleh raja asing, dan Lot pun tertangkap. Abram kemudian memimpin pasukan kecil untuk menyelamatkan Lot, dan dengan keberanian, ia berhasil membebaskan Lot serta mengalahkan musuh-musuh mereka. Nah, di saat itulah Tuhan membuat perjanjian dengan Abram, bahwa keturunannya akan sebanyak bintang di langit, dan tanah Kanaan akan menjadi milik mereka untuk selama-lamanya. Karena Sarai tidak bisa memiliki anak, ia memberikan budaknya, Hagar, kepada Abram supaya mereka bisa punya keturunan.
Dari Hagar lahirlah Ishmael, yang kemudian menjadi ayah bangsa Ismail. Namun, Tuhan tetap berjanji bahwa keturunan yang akan mewarisi perjanjian itu adalah anak yang lahir dari Sarai sendiri. Ketika Abram berusia 99 tahun, Tuhan mengubah namanya menjadi Abraham, dan nama Sarai menjadi Sarah. Akhirnya, meskipun usia mereka sudah sangat tua, Sarah melahirkan seorang putra yang diberi nama Ishak. Ini benar-benar menjadi penggenapan dari janji Tuhan. Tapi, Tuhan lalu menguji iman Abraham dengan meminta ia mempersembahkan Ishak sebagai korban. Namun, saat Abraham benar-benar siap melakukannya, Tuhan menghentikannya dan menyediakan seekor domba sebagai ganti korban. Abraham kemudian meninggal pada usia 175 tahun, dan ia dimakamkan di Gua Makpela bersama Sarah. Ishak menikahi Ribka, dan mereka memiliki dua anak kembar, yaitu Esau dan Yakub. Esau adalah seorang pemburu, sementara Yakub lebih suka tinggal di perkemahan. Nah, suatu hari, Yakub menipu Esau agar menjual hak kesulungannya hanya dengan sepiring bubur merah. Esau pun setuju. Ketika Ishak sudah tua dan matanya buta, Yakub, dengan bantuan ibunya Ribka, menipu ayahnya dan mendapatkan berkat yang seharusnya untuk Esau. Esau sangat marah dan bersumpah akan membunuh Yakub. Karena itu Yakub melarikan diri ke Haran, ke tempat pamannya, Laban. Di Haran, Yakub bekerja selama 14 tahun untuk bisa menikahi Rahel, wanita yang sangat dicintainya. Ia akhirnya memiliki 2 istri dan juga 2 pelayan perempuan. Dan dari mereka semua, Yakub memiliki 12 anak laki-laki, yang nantinya menjadi kepala 12 suku Israel. Yakub bahkan berjuang melawan seorang malaikat. Dan setelah itu, namanya diubah menjadi Israel. Salah satu anak Yakub adalah Yusuf, yang benar-benar sangat dikasihi oleh ayahnya. Yusuf sering bermimpi bahwa suatu hari nanti, saudara-saudaranya akan sujud kepadanya. Hal ini membuat saudara-saudaranya jadi cemburu. Mereka akhirnya menangkap Yusuf dan menjualnya sebagai budak ke Mesir. Di Mesir, Yusuf menjadi pegawai di rumah Potifar, seorang pejabat Firaun. Yusuf dipercaya sepenuhnya, tapi kemudian ia difitnah oleh istri Potifar dan akhirnya dipenjarakan. Di dalam penjara, Yusuf menafsirkan mimpi 2 pegawai Firaun. Lalu, beberapa tahun kemudian, Firaun sendiri mengalami mimpi yang aneh. Yusuf pun menafsirkannya dan berkata bahwa akan ada 7 tahun kelimpahan, yang kemudian akan diikuti oleh 7 tahun kelaparan. Karena kebijaksanaan Yusuf, Firaun mengangkatnya sebagai wakil Raja Mesir dan mempercayakan pengaturan penyimpanan makanan kepadanya. Nah, saat masa kelaparan tiba, Yusuf menyediakan makanan untuk seluruh negeri. Saudara-saudara Yusuf datang dari Kanaan untuk membeli makanan. Yusuf langsung mengenali mereka, tetapi mereka sama sekali tidak mengenalinya. Setelah beberapa ujian yang ia berikan, Yusuf akhirnya memperkenalkan dirinya dan memaafkan mereka. Yusuf mengundang seluruh keluarganya untuk pindah ke Mesir, dan pada akhirnya Yakub beserta keluarga besarnya tinggal di wilayah Gosyen. Yakub pun memberkati anak-anak Yusuf sebelum ia meninggal dunia. Beberapa waktu kemudian, Yusuf sendiri juga meninggal dan dimasukkan ke dalam peti mati. Janji Tuhan kepada Abraham bahwa keturunannya akan kembali ke Kanaan masih belum digenapi, tapi masa depan Israel benar-benar sedang dimulai. Kitab Kejadian itu adalah awal dari segalanya, mulai dari penciptaan, kejatuhan manusia, janji Tuhan, panggilan Abraham, keluarga Yakub, dan juga kisah Yusuf. Ini menjadi fondasi dari seluruh Alkitab yang mengajarkan tentang kebaikan Tuhan, kesetiaannya, dan rencananya yang agung bagi umatnya. Super Alia Cherry on-screen text watermark